Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Apalagi diadu sama video lain yang juga potongan. Tolong jangan ya. Oke. Malam ini aku terpaksa tidak bisa memenuhi janjiku, dan insya Allah akan aku penuhi kapan ya? Besok lusa ya, besok lusa. Ya, kan janjiku kita akan bahas tentang prolog Yohanes ya. Tapi sepertinya kita belum kesana dulu. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas banget ini kopinya. Nanti dalam waktu 1 jam dia sudah dingin. Kajian kita 1 jam ya. Tapi kalau nanti harus berpanjang ya nggak apa-apalah. Oke, malam ini seperti tajuk kita adalah jari Allah. Ya, jari Allah. Aduh, Allah punya jari. Setelah kita kemarin kan bahas tentang Kanjeng Nabi Musa ya, yang berkata langsung itu dalam perspektif Al-Quran ya, tidak ada ceritanya manusia bisa berkata langsung, entah itu nabi, apalagi model-model seperti kita ya. Jadi pilihannya hanya 3 dijelaskan ya: wahyu, tabir, dan diutus utusan untuk kita. Itu aja ya. Jadi nggak ada yang ceritanya langsung ya, nggak ada. Meskipun yang dimaksud langsung itu sebetulnya perlu di apa ya, didiskusikan lagi, maksudnya langsung seperti apa gitu loh ya. Oke, dari unggahan yang kemarin Yoakim Hana ini ya, jadi nama kakeknya sama nama neneknya Kanjeng Nabi Isa baginda Yesus dirangkap Yoakim Hana ya. Yoakim itu kakeknya, kalau Hana itu neneknya, dan itu orang-orang soleh ya. Dia kembali tanya seperti ini. Salam. Menurut Alkitab PL, dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, 10 perintah Allah dalam kurung Dasatita ditulis sendiri secara langsung oleh Allah menggunakan jari Allah pada loh batu. Gimana tuh penjelasannya gitu ya. Jadi kita akhirnya transit di sini dulu ya, belum bisa langsung ke bahasan prolog Yohanes ya.
Insya Allah setelah ini selesai kita akan ke sana. Nah, pertanyaannya bagus ya. Meskipun kita sebetulnya kemarin kan berbicara dalam perspektif Al-Quran ya, tetapi kalaupun sekarang ditanyakan ke PL perjanjian lama, ya tidak ada masalah. Orang namanya juga comparative religion ya, perbandingan agama. Untuk teman-teman TikTok, alhamdulillah subhanallah ya, tap-tapnya begitu gencar dan aku ucapkan terima kasih sehingga teman di YouTube tidak terlalu lama menunggu. Tetapi aku ingatkan, aku nggak ngerti apa sebabnya kok selalu dirungkat ya. Katanya sih pasif tidak aktif. Ya, gue nggak ngerti apakah harus omong-omongan berdua gitu atau gimana, gue juga nggak ngerti ya. Nanti kalau misalkan dirungkat kalian tunggu tak unggah ulang. Nanti kalau nggak bisa unggah yang kedua kalinya bisa langsung ke YouTube-nya ya. Oke. Dan ini sempat terjadi apa ya? Dialog gitu antara Yoakim Hana dengan Wahyu ya. Dialognya bagus ya, bagus dialognya, tapi menurutku nggak perlulah kita melakukan ad hominem, itu nggak perlu. Kita tujuannya belajar kok, ya, sinau bareng, belajar bersama, ya. Jadi nggak perlu ad hominem tuh nggak perlu. Apa sih untungnya ad hominem? Ya kalau mau jelaskan saja tanpa menyerang pribadi. Mau menyanggah, sanggah saja tanpa menyerang pribadi. Jadi elok gitu loh ya. Hadirkan suasana diskusi yang menjadi orang kerasan dan suka menikmatinya tanpa harus melakukan ad hominem ya. Sekali lagi aku bilang diskusinya bagus, cuman akan menjadi lebih bagus lagi kalau tidak ada ad hominem ya. Itu diskusi antara Yoakim Hana dan Wahyu ya. Jangan-jangan salah baca tuh. Apa Wahyu? Sebentar. Wahyu yang di bawahnya. Gunawan. Sorry Yu ya. Sorry. Dengan Gunawan. Yoakim Hana dengan Gunawan. Sorry. Jadi itu ya perspektifnya kenapa kita bahas tentang jari Allah tuh sebetulnya gimana? Allah punya jari apa? Apa Allah punya jari gitu kira-kira ya. Itu yang kita bahas ya. Sehingga kita tidak bisa masuk atau belum bisa mengkaji tentang prolog Yohanes ya, khususnya Yohanes 1 sampai 18. Setelah kajian ini mudah-mudahan bisa. Oke, aku akan jelaskan tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sebetulnya ini hal yang simpel kok, tidak terlalu ribet ya, tetapi nanti akan menyangkut hal-hal yang menurutku juga penting untuk disampaikan menjadi tambahan wawasan kita bersama ya. Oke, teman-teman TikTok matur nuwun, teman-teman YouTube matur nuwun, semoga betah ngaji bareng Gus Petik di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di YouTube karena ini pakai kamera depan semua, karena Geraitunya belum pulang KKN, memang burem ya. Yang di YouTube burem, gangguan bukan pada handphone Anda tetapi pada handphonenya Gus Betik, karena memang kamera depannya sudah tidak sebagus dulu ya. Ya nantilah kalau ada rezeki kita beli yang baru, karena ini juga handphone sudah lama ini ya. Jadi mohon dimaklumi dan jangan khawatir, nanti bisa lihat yang bening itu yang di unggahan reguler. Jadi kalau ada unggahan paling belakang ditulis rek, itu berarti record yang reguler itu ya. Oke. Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah salam dari aku untuk saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Salam Isra, Islam rasional. Malam ini kita akan membahas tentang jari Allah ya. Itu sebetulnya kitab perjanjian lama ya, kitabnya saudara tua kita, yaitu saudara kita Yahudi ya. Itu di awal-awal gitu. Oke, aku
jelaskan pelan-pelan dulu ya, behind screen-nya pelan-pelan gitu ya, supaya nanti enak diikuti. Jadi begini, loh batu, aku jelaskan loh dulu ya, loh. Jelaskan loh dulu. Apa loh batu? Batu itu ya batu ya, bahannya dari batu. Loh itu lembaran ya. Loh itu artinya lembaran. Bahasa Ibrani kan sama bahasa Ibraniun, Arabiun itu kan satu rumpun. Jadi loh, makanya kalau shalom itu ya salam. Tadi ya gimana shalom? Ya kita jawab salam gitu aja. Ya. Kalian kan sering dengar itu sudah tertulis di Lauh Mahfud. Apa itu artinya? Kalau ketemu diksi antara lauh ditambah lagi diksi mahfud, itu biasanya angan-angan yang terjadi itu ngawang gitu ya, naik ke atas sana entah kemana, lauh mahfud, naiklah ke hal-hal yang tidak terjangkau ya. Ini santri-santri Isra tentunya sudah tahu ya, karena sudah aku jelaskan. Nggak salah fikanya ada ya, video kajiannya bisa di share nanti ya. Lauh itu artinya lembaran ya. Lauh itu artinya lembaran. Jadi bukan gulungan, bukan digulung, tapi lembaran, dia berlembar gitu ya. Awalnya dulu kan gulungan itu. Kitab suci itu digulung gitu ya. Terus berubah menjadi lembaran. Jadi lauh itu lembaran ya. Sejak diketemukannya kirtis ya. Kirtis, kertas maksudnya. Ya. Jadi lembaran. Mahfud itu artinya terjaga. Jadi tercatat pada lauh mahfud misalkan gitu ya. Itu artinya tercatat pada lembaran yang terjaga gitu. Begitu maksudnya. Jadi kalau lauh mahfud itu lembaran yang terjaga. Secara lugotan, apa saja yang berupa lembaran yang terjaga itu bisa disebut lauh mahfud. Seperti sekarang yang menjadi pertikaian kan, masa ngurus ijazah asli atau palsu aja nggak kelar-kelar sampai bertahun-tahun, karena hukum nggak tegak. Hukum nggak tegak. Sudahlah, nggak usah banyak bicara. Hukum nggak tegak. Kalau hukum tegak itu 1 hari aja selesai itu, nggak perlu sampai 4 tahun. Ya, kalau asli ya asli, kalau palsu ya palsu, gitu loh. Cuman hukum nggak tegak. Ya, kita hanya basa-basi hukum jadi panglima, padahal yang jadi panglima akhirnya politik. Meskipun kalau kita kaji, nanti kita kaji di channel yang lain ya, tapi lama aku tidak unggah di channel itu karena lagi sibuk ya. Ijazah itu bisa disebut lauh mahfud. Dia lembaran, dia terjaga. Kan nggak sembarangan kita taruh ijazah. Maka kalau ada yang bilang ijazahnya hilang, lalu tuh gimana? Sableng apa? Sedeng apa? Ijazah kok bisa hilang? Yang namanya ijazah itu bisa disebut lauh mahfud ya. Terus BPKB itu lauh mahfud. Terus apa lagi? Ijazah, BPKB, apa meneh ya, pokoknya semua yang itu penting dalam kehidupan kita lah ya, yang terkait dengan surat menyurat tercatat pada lembaran kertas itu lauh mahfud ya. Perjanjian apa misalnya ya, surat tanah itu apa sih istilahnya, nggak tahu gue. Akte ya, akte tanah bukan akte ya, akte lahir, akte juga bisa, akte tanah, akte lahir itu bisa disebut lauh mahfud, karena secara lugotan lauh mahfud itu artinya lembaran yang terjaga. Ya. Paham ya? Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gue ngomong loh lu nggak tahu-tahu. Jadi repot nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu kalau santri Isra udah ngerti itu karena sudah aku bahas beberapa tahun yang lalu ya. Terus kalau loh batu, Gus. Loh batu ya lembaran batu. Batu itu materialnya, artinya dia bukan kertas ya. Saat itu nggak tahu juga gue apakah itu sudah diketemukan kertas, sepertinya belum ya. Gitu ya. Jadi kalau loh batu itu artinya ya lembaran batu. Jadi lempengan ya, batunya berbentuk lempengan. Itu kan dua lempeng itu, ya dua lempeng. Ya mungkin 5 gitu ya kan. Dasatita 10 perintah Tuhan itu kan tertulis di situ di loh batu itu ya, yang disimpan pada peti yang namanya tabut. Ya, oke. Jadi ngerti ya tentang loh batu ya lembaran atau lempengan batu seperti apa yang selama ini kita lihat. Ada nanti bisa di share gambar-gambarnya di apa ya, di share lah bisa kan, gimana sih bentuknya itu gitu ya. Ya jangan dianggap lembaran batu terus lembaran seperti kertas gitu ya, enggak. Jangan terus pemahamannya lugu-lugu banget gitu ya. Oke. Cerita singkatnya gini ya. Musa itu turun dia 2 kali ya, membawa loh batu ya. Karena loh batu yang pertama ditulis sendiri oleh jari Tuhan, yang nanti kita akan bahas jari Allah tuh ya, apa memang Allah punya jari telunjuk gitu ya. Ya. Karena loh yang pertama ya, loh batu yang pertama yang ditulis sendiri oleh jari Tuhan itu dihancurkannya akibat marah, emosi, geram, apalagi ya. Marah, emosi, geram yang sangat ya. Kanjeng Nabi Musa melihat bangsa Israel menyembah patung ya. Patung itu berupa anak lembu. Lembu itu sapi ya. Kami kalau di Siantar di Sumatera sana bilangnya lembu gitu ya. Lembu emas gitu ya. Jadi sudah nyembah patung mereka. Ya, karena apa namanya? Geram yang sangat, emosi yang tinggi, dihancurkan itu loh batu. Akhirnya ya pecah gitulah ya, pecah. Nggak tahu berapa kekuatannya Kanjeng Nabi Musa sehingga loh batu sampai bisa pecah itu loh. Ya mungkin dibenturkan sama batunya ya. Dulu kan belum ada alat pemecah batu seperti sekarang, teknologinya belum ketemu gitu. Oke, jadi hal-hal yang gitu ya kita maklumin lah, kira-kira begitu ceritanya ya. Dihancurkan. Tuhan kemudian memerintahkan Musa ya untuk memahat 2 loh yang baru ya, loh yang baru, dan kembali naik ke gunung ya untuk menerima dasatita Allah untuk yang kedua kalinya. Jadi itu 2 kloter. Gampangannya gitulah ya, 2 kloter. Kloternya kelompok terbang ya, haji ya. Ya gampangannya ngomong gitu ya, dua periode ya. Nanti kalau 2 kloter kan nggak terbang ya, nggak tahu Kanjeng Nabi Musa ke atas gunung terbang atau gimana gitu. Dua episode lah gitu ya. Oke. Loh batu pertama ya. Loh batu pertama di puncak Gunung Sinai itu Tuhan memberikan Musa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang kita kenal dengan Ten Commandment atau dengan bahasa budaya kita dasatita ya. Titah, dasa itu 10 Sanskerta ya. Dasatita. Ya. Namun saat turun, Kanjeng Nabi Musa melihat umat Israel sedang menari-nari ya. Menari-nari ya, menyembah berhala patung lembu. Lembu itu sapi ya, yang terbuat dari emas. Dalam kemarahannya, dalam emosi yang sudah tidak tertahankan saking jengkelnya ya, Musa membanting dan memecahkan loh batu tersebut di kaki gunung. Itu kloter pertama ya, kloter pertama. Terus kloter kedua ya, loh batu yang kedua. Setelah menghancurkan patung berhala tersebut ya, Kanjeng Nabi Musa kembali naik ke gunung
untuk memohon pengampunan bagi bangsa Israel ya. Jadi kan itu berdosa itu karena sudah syirik ya. Kalau Yahudi nggak ada tebus-tebusan dosa, nggak ada. Dosa ya mohon ampun gitu. Ya bertobat gitu ya. Nanti tebus menebus itu kan dogmanya Paulus ya yang membangun soteriologi salib ya. Jadi dalam Yahudi nggak ada tebus menebus ya. Oke. Naik ke gunung untuk memohon pengampunan bagi bangsa Israel ya. Ya mungkin YHWH ya kan manggilnya gitu ya. Ampunilah dosa bangsa Israel ini yang tegar tengkuk, kira-kira gitulah ya. Oke, Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan Musa untuk memahat 2 loh batu baru. Jadi 2 loh batu yang pertama kan sudah pecah tuh ya. Nah, ini 2 loh batu yang baru ya. Sebagai pengganti yang pecah. Di kesempatan kedua ini Tuhan kembali menuliskan hukumnya di atas loh batu yang dibawa Musa. Nanti permasalahan yang paling pelik itu di loh batu yang kedua ini sebetulnya. Bukan yang masalah jari yang ditanya Yohakim Hana. Kalau itu sih simpel. Nanti bisa kita selesaikan di penghujung ya. Itu simpel. Yang bermasalah ini ya adalah di loh batu yang kedua. Karena apa? Terjadi saling ayat itu saling tabrakan antar ayat itu. Siapa sebetulnya yang menulis? Ya, Musakah yang menulis atau Allah yang menulis? Itu yang seru nanti kita diskusikan. Ya. Kebenaran Alkitab apapun ya. Sebetulnya Alkitab itu umum, bukan harus perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Qur'an itu ya Alkitab, Injil itu ya Alkitab, Torah itu ya Alkitab. Sebetulnya begitu ya. Cuman karena sudah termindset kalau Alkitab terus Bible gitu. Ya, enggak begitu ya. Itu kan ada yang namanya kebenaran itu antar ayat itu tidak boleh terjadi pertentangan. Ayat dengan ayat dalam Al-Quran, ayat dengan fakta alam. Gitu loh. Itu sudah aku ajarkan beberapa tahun lalu ya. Ada 2 kebenaran itu parameternya. Ya, jadi kita uji ada nggak pertentangan antara ayat dengan fakta alam. Ya, itu kebenaran apa itu ada istilahnya, aku lupa. Nanti Gispati bisa tulis di bawah ya supaya teman-teman tahu. Aku lupa apa namanya itu. Ya. Nanti ada juga kebenaran ayat dengan ayat, itu nggak boleh bertentangan gitu ya. Sebentar, ini sudah lowbat ya. Oke. Ya. Jadi begitu. Nanti bisa kita lihat ya. Semuanya itu dalam Alkitab Keluaran 32 dan 34. Ini saya nggak ada papan tulis ya karena aku sendiri. Di sana lebih lengkap, nanti kamu bisa lihat, catat aja Keluaran ya 32 dan 34 ya. Kalau di Al-Qur'an itu Quran surat Al-A'raf ya 144, 145, terus 148, 154 dalam surat yang sama. Itu ceritanya substansinya sama ya. Kalau narasinya tentu beda ya, tapi substansinya sama, nggak beda. Tidak terjadi perbedaan antara apa yang disampaikan perjanjian lama dan perjanjian terakhir. Ya, aku ulangi ya, Keluaran 32 dan Keluaran 34 itu di perjanjian namanya, di perjanjian terakhirnya di Quran surat Al-A'raf 144, 145, terus 148, 154 ya. Catat itu supaya kamu bisa belajar nanti karena ini nggak ada papan tulisnya. Oke. Biasanya kalau kita sudah dengar loh batu ya, tempat di mana Dasatita itu tertulis ya, mungkin 55 gitu ya, 2 lempeng kan, 5
5 kan 10 perintah Tuhan. Jadi ada 2 lempeng batu kan gitu, 2 lembar batu. Itu kita nanti sering dengar dengan yang istilah tabut. Ya, tabut. Tabut itu dia berupa peti tempat menyimpan loh batu itu. Gitu loh. Tabut perjanjian, kan biasanya begitu, ya. Tabut perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman TikTok tap-tapnya alhamdulillah sudah berapa itu? Sudah 3.000, tapi jangan lupa terus ya biar nggak dianggap pasif, nanti dirungkat lagi sama TikToknya, repot nanti kita. Oke. Pertanyaannya sekarang kita bisa temukan nggak itu tabut itu yang berisi 2 lempeng loh batu yang bertuliskan Ten Commandment itu bisa kita temukan nggak? Ya, maka jawabannya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu ada yang bilang ya katakanlah tercecer gitu ya, tercecer peristiwa penjarahan Yerusalem oleh bangsa Babylon ya, yang kemudian jadi mereka dibuang ke Babel itu loh, yang pernah aku jelaskan tentang River of Babylon, lagunya Boney M itu kita sudah bahas. Satu perang Iran Amerika itu sudah kita bahas ya, sebelumnya itu juga sudah kita bahas ya. Itu kan bangsa Israel kan dibawa semua ke Babel ya, terus Babel dikalahkan oleh Persia, makanya Raja Persia itu dapat gelar Mesias walaupun bukan orang Israel ya, dan mereka disilahkan pulang kembali dan dibantu membangun bait Allah, dan di sanalah peran menuliskan kembali Torah, peran Esra ya, Esra yang kata orang pakar-pakar itu katanya Esra itu adalah Uzair ya. Benar atau enggak ya enggak tahu lah ya. Nah, itu perlu pelajaran yang disebut filologi ya. Apakah Esra itu benar Uzair? Nah, pada peristiwa itu ceritanya tentang tabut sudah enggak jelas. Ya namanya sedang dijajah, terjadi peperangan kan, jangankan menyelamatkan harta, menyelamatkan nyawa saja sudah repot. Yang nggak kepikir lah ya gitu ya. Makanya ketika pulang kembali, Esra menuliskan kembali Torah itu. Maka ada yang mengatakan kalau Esra itu tidak dihambat, dia akan melebihi Musa. Karena jasa dia menuliskan kembali kitab-kitab mereka ya, kitab-kitab Yahudi. Jadi jasanya bagi Yahudi itu sangat tinggi, Esra itu. Begitu ceritanya ya. Kalau ada yang tanya, sekarang tabutnya itu bisa nggak ditemukan? Nggak bisa ya. Sejak peristiwa itu hilang, nggak tahu kemana ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu prolognya ya. Sekarang kita menuju kajian berikutnya ya. Sebetulnya bagaimana sih? Maka akan kita lihat di sini ya. Ulangan 9 ayat 10. Dicatat ya, aku nggak ada papan tulis jadi kamu harus catat. Jadi kalau aku salah nukil gitu kan bisa, Gus salah nukil Gus, yang betul ayatnya ini Gus, atau bunyinya gini Gus, jadi enak gitu loh. Jangan kamu kira aku apal semua surat begini banyak. Ya kadang-kadang ngerti tapi pasnya di mana itu nggak ngerti. Ya ada yang inget sih gitu ya. Tapi kalau hafal semua ya enggak. Oke, Ulangan 9 ayat 10 bunyinya. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ini Tuhannya pakai huruf besar semua ya.
Aku sudah ingatkan berkali-kali, kalau di perjanjian lama kita menemukan tulisan Tuhan hurufnya kapital semua, itu yang dimaksud LAI adalah satu nama agung, yaitu Yod Het HV atau YHWH atau Yahweh. Ya. Jadi itu yang nulis itu Yod Het HV, ya. Jari, punya jari. Ya. Oke, aku ulangi. Ulangan 9:10. Tuhan Yod Het HV, nah gitu kalau dilangsungkan ya. Yod Het HV memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah. Nah, gimana nih memahaminya? Jari Allah. Ya. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ya, ini aku kasih 2 aja ya, nanti kamu bisa cari di ayat lainnya. Ya. Kemudian Keluaran 31:18. Kamu catat. Keluaran 31:18. Oke. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, ya. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kalau kita Allah, kalau saudara tua kita Allah. Jadi 2 ayat ini mengatakan loh itu berisi tulisannya adalah Dasatita, 10 Commandments, 10 perintah Tuhan yang kita sedang bicarakan sekarang, ditulis pakai jari Allah. Bagaimana memahami jari Allah itu? Apakah Allah punya jari? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita nukil dari perjanjian lama. Coba kita cari di perjanjian terakhir ya. Ada enggak? Maka aku temukan satu ayat di surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-145. Ya, jadi Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 nomor ayatnya 145 ya. Tapi di sini dia nggak ngomong pakai jari Al-Quran. Kalau di Bible kan dia ngomong pakai jari ya. Biblenya ngomong gitu ya di perjanjian lama. Tapi substansinya ya bisa dikatakan sama lah ya, walaupun narasinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami tuliskan, gitu bahasanya gitu ya. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh dalam kurung Torah. Torah itu dikurung ya. Loh-loh, lembaran-lembaran. Kan gue sudah jelasin tadi loh itu ya. Kalau ada yang ngomong hukum Torah itu agak aneh loh ya. Mendingan ngomongnya hukum Musa atau Torah Musa gitu loh. Karena kalau hukum Torah itu gimana? Ya karena Torah itu artinya ya hukum. Berarti kan hukum-hukum. Jadi Torah itu artinya hukum. Maka kalau bilang Torah Musa atau hukum Musa gitu, jangan hukum Torah. Hukum Torah ya hukum-hukum. Karena Torah itu artinya hukum gitu ya. Oke. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepadanya dan suruh kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi clear ya, ada benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian terakhir. Cuman di perjanjian lama itu
ditulis Allah pakai jarinya, itu pemahamannya ya bingung loh ya. Apa ada pulpen terus dipegang pakai jari atau langsung jarinya untuk nulis batu itu ditunjuk sama Gusti Allah langsung bisa berbekas apa begitu ya. Makanya kata langsung itu akan merepotkan kalau nggak diperjelas dulu langsung yang bagaimana. Ya. Kan ditulis pakai jari Allah ya. Berarti kan batu terus ditunjuk sama Allah pakai jarinya itu langsung bisa tergores tulisan-tulisan gitu. Atau pakai pena, jarinya tetap jari Allah. Ya nggak tahu, kita tidak hidup sejaman saat itu. Kita bukan manusia sejaman. Itu dua-duanya ada korelasinya ya antara perjanjian lama dan perjanjian terakhir gitu. Nanti itu aku akan jelaskan tentang antropomorfis. Ya. Antropomorfis itu antro itu ya antropos, morfe itu bentuk. Ya. Jadi antropomorfis itu berasal dari dua diksi, antropos ya dan morfe. Antropos itu manusia, morfe itu bentuk. Maka disebut menjadi antropomorfis ya. Nanti ada lagi istilahnya itu ada menarik yang imanen. Kita ini imanen, nanti Gusti Allah itu kan transenden. Itu bukan ditarik pakai tali tarik gitu, maksudnya ditarik, dimasukkan dalam domain penerimaan manusia supaya gampang dipahami gitu loh. Ya. Itu namanya antropomorfis kalau dalam teologis. Tapi kalau di dalam keumuman, antropomorfis itu memanusiakan yang bukan manusia. Biasanya itu di Babel. Ya, Babel. Ada monyet bisa ngomong gitu ya. Tapi sekali monyet dia tetap monyet. Dia nggak mau ngomong gue koruptor gitu, nggak mau. Ya, ingat ya. Sekali monyet tetap monyet. Dia sudah nelen duit rakyat itu dia nggak mau ngomong. Monyet gitu ya. Ya. Ada monyet bisa ngomong. Ya. Sebetulnya apakah ada monyet bisa ngomong? Ya ora ono. Itu kan Babel gitu loh. Nah, nanti kalau kalian sudah dimasukin dongeng ketika membaca surat An-Naml itu nanti pendekatannya Babel gitu loh. Ada semut bisa ngomong. Ya, ratu semut, semut masuk. Ini pasukan Sulaiman mau lewat. Ya, karena makanya aku bilang kan, ayo pahami Al-Qur'an itu berdasarkan Al-Qur'an. Artinya biarin Al-Qur'an itu menerangkan dirinya sendiri. Lah kebanyakan Al-Qur'an dipahami dalam perspektif dongeng. Ya akhirnya semut bisa ngomong itu. Nanti kalau ada waktu gue jelasin itu surat An-Naml ya. Nanti ada burung bisa ngomong. Hud-hud, repot karena otaknya otak dongeng. Makanya ya kalau untuk adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ya nggak apa-apalah didongengi. Itu kan tahap awal. Seperti naik sepeda kan, pertama kan anak, cucu, adik kita, kita nggak bisa naik sepeda langsung roda 2, ya roda 3 dulu lah. Tapi kan nggak mungkin selamanya kita naik sepeda roda 3. Nggak mungkin, nanti kalau sudah gedean ya naik sepeda roda 2. Begitu juga otakmu ini loh. Batukmu ini yang aslinya ya, otak kan di sini ya.
tapi orang tunjuk gini. Itu harus berubah. Jangan memahami Al-Quran dalam perspektif dongeng. Ya dulu masih kecil-kecil kita gue juga dulu didongengin ya nggak masalah lah. Cuman kan waktu kecil ya, sekarang kita sudah dewasa, udah pada gede gini kok otaknya masa mau otak anak kecil ya. Jadi kedewasaan usia itu harus selaras dengan kedewasaan berpikir gitu loh. Jangan usiamu sudah lanjut, otakmu sih otak arek cili, itu goblok namanya. Ya. Makanya kalau memahami surat An-Naml jangan dalam perspektif Fabel. Fabel itu dimensi binatang ditarik ke dimensi manusia. Akhirnya semut bisa ngomong, burung hudud bisa ngomong gitu. Nanti ada lagu kalau bulan bisa ngomong. Jadi umumnya antropomorfis itu umumnya ya, apapun yang bukan dimensi manusia ditarik ke dalam dimensi manusia, itu antropomorfis. Cuma nanti kalau dalam kajian-kajian teologis ada yang namanya imanen, ada yang namanya transenden. Kita ini imanen. Gusti Allah Agung, Yod Het HP yang transenden itu kita tarik ke dalam dimensi imanen, ke dalam dimensi manusia. Supaya apa? Supaya gampang dipahami gitu loh. Itu namanya antropomorfis. Secara teologis itu antropomorfis. Karena kita berbicara dalam konteks agama, maka kita akan bicarakan antropomorfis itu dalam konteks bagaimana menarik dimensi yang transenden ke dalam dimensi yang imanen gitu loh. Ya, paham ya? Logos apa bedanya dengan apoteosis? Beda. Apoteosis itu bahasa lainnya itu deifikasi. Deifikasi itu menuhankan yang bukan Tuhan, gitu loh. Dia ditarik. Yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan, ditarik dalam dimensi Tuhan. Makanya nanti ribet ketika kita baca Yohanes 1 pasal 1, karena ada yang menerjemahkan begini, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ilahi. Ya, gimana itu memahaminya? Kan kalau terjemahan umumnya kan NRK and hologos itu kan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Membingungkan. Ya, itu kacau itu sebetulnya. Tapi itu yang dipertahankan. Imani saja. Padahal logika itu menolak, rasionalitas kita nggak bisa menerima. Pada mulanya kacamata bersama-sama dengan sendok, kacamata adalah sendok. Kan nggak benar. Kacamata ya kacamata, sendok ya sendok. Makanya nanti kita bahas varian-varian terjemahan Yohanes 1 pasal 1 ya. Yang menarik yang tadi itu. Ada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ilahi. Nah, memahami ilahi itu gimana? Apakah yang imanen itu ditarik ke dalam domain yang transenden atau gimana? Itu loh. Jangan sampai nanti terjadi apoteosis atau deifikasi. Yang bukan Tuhan, dia jelas manusia tapi dipertuhankan. Nah, itu namanya deifikasi atau apoteosis ya. Lah kalau antropomorfis nggak begitu ya. Yang transenden itu kita tarik ke dalam dimensi yang imanen supaya yang imanen itu bisa paham. Tetapi ya nggak begitu gitu loh ya. Agak ribet menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. TikToknya, tap-tapnya diterusin ya supaya nggak dianggap pasif nanti, supaya nggak rungkat. Kalau rungkat nanti bisa ke YouTube ya, atau tunggu sejenak tak naik lagi nanti. Ini gue ini sudah dak-dikduk ini. Biasanya kalau mau ini sudah 44 menit, kalau mau masuk ke 1 jam rungkat dia.
Oke. Itu ya. Sekarang bagaimana memahami jari Allah itu? Ya, kan itu yang ditanyakan oleh Yohakim ya. Gimana tuh? Aku jelaskan dulu. Apakah di perjanjian terakhir tidak ada antropomorfis? Ada. Jadi kita harus fair. Di dalam perjanjian terakhir itu antropomorfis juga ada. Lah kalau kamu pahami seperti begitu, ya kon sing goblok. Orang itu antropomorfis kok. Ya. Nih catat. Quran surat Al-Fat ayatnya yang ke-10. Ya. Nah, ini hampir sama. Kalau di perjanjian lama jari Allah, ini tangan Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini singkatnya saja ya untuk mempersingkat waktu. Nanti kamu baca secara utuh tentunya. Aku harap kamu baca secara utuh satu ayat dan usahakan satu perikop supaya pesannya kamu dapat gitu loh ya. Ini kan dalam rangka supaya lebih simpel aja gitu ya. Jadi aku ambil singkatnya saja. Quran surat Al-Fat, catat ayatnya yang ke-10. Ya, kalau di perjanjian perjanjian lama pakai jari, di sini perjanjian terakhir pakai tangan ya. Jadi Torah dan berikut-berikutnya itu perjanjian lama, Injil dan berikut-berikutnya perjanjian baru, Al-Quran dan berikutnya itu perjanjian terakhir ya. Oke, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, gimana itu? Tangan Allah, jadi Allah punya tangan gini. Di atas tangan mereka. Ya. Sampai-sampai itu perdiskusiku yang lama. Ya, sudah ada fikanya itu. Ketika saudaraku Kristen tanya, katanya Allahnya orang Islam dispabel. Karena apa? Tangannya kanan semua. Aku senyum aja. Itu fikanya sudah ada dan sudah aku jelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan tangannya kanan semua gitu. Katanya dispabel. Ya nggak apa-apa, mungkin saudara Kristen kita belum tahu ya. Bukan maksud mengejek atau menghujat. Jadi ya tidak ada masalah ya. Yang penting kita jelaskan gitu ya. Dan semoga mereka paham. Nggak diterima nggak apa-apa, tapi paham gitu loh. Oh, maksudnya perspektif Islam Allah tangannya kanan semua itu begini gitu loh ya. Oke, itu fikahnya sudah ada kok. Itu nggak tahu ada berapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sudah aku bahas itu ya. Oke, sekarang kita ke Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di situ ada yang memahami wajah. Jadi dan kekallah zat dalam kurung wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wah, gimana wajahnya Tuhan itu? Di wajahmu kulihat bulan yang tersenyum di sudut kerlingan. Itu lagu lama. Kalau generasi Gen Z ya katanya ya, nggak ngerti itu lagu ya. Itu lagunya kalau nggak salah V. Ramlee ya. Di wajahmu kulihat bulan. Tapi sekarang kan kita dimanjakan teknologi, kalau mau tahu ketik aja di YouTube. Di wajahmu kulihat bulan gitu. Oke. Dan kekallah zat dalam kurung wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman nomor ayatnya 27. Kemudian Quran surat Hud ya, ayat yang ke-37.
Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ya. Ain, mata diawasi. Oh, Gusti Allah punya mata. Ya, jadi ada antropomorfis di Al-Quran itu ada. Ya, tapi nggak tahu gue di pondok-pondok pesantren diajarin nggak antropomorfis gitu. Ya, nggak tahu gue. Ya, seharusnya ya diajarkan. Berikutnya Quran surat yang ke-20, surat Toha ayat yang kelima. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Wah, gimana itu? Berarti lebih luas arsy-nya sama Allah, ya. Karena Allahnya bersemayam di atas arsy. Begitu. Itu fikahnya sudah ada ya. Tajuknya apa aku lupa, tentang arsy, ya, bagaimana cara memahaminya itu ya. Itu berseri cukup panjang juga itu ya, sudah aku bahas tentang Tuhan bersemayam di atas arsy, ya, fikahnya sudah ada itu ya. Oke, ini yang terakhir surat Al-Fajr surat 22. Dan Tuhanmu datang ya, dan Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris. Waduh, Tuhan datang. Seperti tamu, Tuhan datang ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Ya. Nah, ini semua ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini semua. Ini ayat-ayat antropomorfis. Iya. Ini ayat-ayat antropomorfis. Terus gimana cara memahaminya? Ini kan sudah dingin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 52 menit kurang 8 menit. Mungkin 1 jam dingin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kebut ya biar selesai 1 jam dan di TikToknya nggak dirungkat. Gue takut dirungkat di TikToknya. Tolong tap-tapnya terus teman-teman TikTok ya. Jadi pendekatannya ada 2. Yang satu disebut tafwid. Tafwid. Apa itu tafwid? Nah, ini agak repot menjelaskannya. Jadi gini loh ya. Kita itu oleh Allah lewat Quran diperintahkan untuk pakai rasio. Makanya kelompok kajian yang aku usung itu aku kasih tajuk Islam rasional. Pakai rasio, pakai otak. Jadi Al-Quran itu mendorong kita itu untuk memberdayakan otak. Bahkan Allah marah kalau kita nggak pakai otak. Gitu loh. Ya. Otak itu ya bahasa kerennya rasio gitu ya. Tetapi harus ingat, walaupun Al-Quran mendorong kita untuk memaksimalkan rasio otak, tetapi otak itu juga ada keterbatasan. Ya. Otak kita itu punya keterbatasan. Itulah hebatnya Al-Quran. Satu sisi kita didorong untuk maksimalkan otak, tapi satu sisi harus ingat, ada hal-hal yang otak sudah nggak sanggup. Tentang eskatologi itu nggak sanggup otak. Orang kita belum sampai ke sana. Surga seperti apa, neraka seperti apa kita nggak tahu. Sebatas informasi saja, makanya itu disebut fiction, bukan fiktif, fiction. Ya. Telosnya itu belum kejadian, belum sampai. Timingnya kita belum ke sana, ya sudah. Sementara kita given aja, menerima aja. Karena apa? Otak nggak sanggup. Lu mau cerita tentang surga, lu pernah ke surga belum? Lu cerita tentang neraka. Maka semua surga itu selalu diawali dengan misalan atau perumpamaan. Perumpamaan surga mengalir sungai-sungai. Nah, terus jangan lu kira, oh di surga banyak sungai.
Terus nanti ada bidadari terus lu kesenangan goblok we. Terus yang goblok lagi tanya, ya enak laki-laki dapat bidadari, yang perempuan dapat apa? Nah ini ya karena kesalahpahaman dalam memahami. Jadi timbul kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Dapat bidadara. Kacau jadinya, ya. Bicara rasio itu terbagi menjadi irasional, ya, tidak masuk akal, rasional masuk akal, dan transrasional, dia melampaui akal. Nah, tafwid ini dia mengembalikan semuanya kepada Allah karena sadar akan keterbatasan otak. Kan di Al-Quran dibilang laisa kamislihi sayun. Kalau di perjanjian terakhir begitu, di perjanjian lama itu retorikanya lebih bagus juga itu. Ya, dia bilang, perjanjian lama bilang, hendak dengan siapa aku kau samakan? Coba. Itu artinya nggak ada yang sama dengan dia. Laisa kamislihi sayun, gitu loh. Ya, maka itu pakai tafwid. Ya, tafwid itu apa? Ya ini aku bacakan. Menyerahkan makna hakikinya secara penuh kepada Gusti Allah Agung tanpa mengubah lafalnya, sambil meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi itu lafal nggak diotek-otek. Diotek-otek itu diganggu, dirubah, ditambahi, dikurangi, kira-kira gitulah. Kalau bahasa pondoknya disebut takhrib, bukan tasrif ya. Kalau tasrif itu pemecahan kata, takhrib itu pengerusakan kata. Entah itu ditambahin, entah itu dikurangi. Nah, itu nggak boleh ya. Dalam rumusan tafwid itu apa adanya begitu ya sudah begitu, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Kan hadisnya sudah bilang, jangan kau pikirkan tentang zatku, tapi pikirkanlah tentang ciptaanku. Nah ini sudah di banned ini, nggak tahu gue TikToknya. Iya toh. Pokoknya hampir 1 jam, ini 1 jam kurang 3 menit di banned dia. Gue nggak tahu kenapa. Gimana ini cara ngatasinya? Kasihan yang di TikTok. Aduh. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Gitu. Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini. Ya opo carane iki aku nggak ngerti verifikasi niki ya opo. Sebentar ya teman-teman TikTok, teman-teman YouTube. Kasihan teman TikTok nanti kalau ketinggalan. Gak ngerti gue. Gimana caranya? Apa ditutup lagi terus naik lagi apa gimana ini? Nggak ada yang ngajarin, gue nggak ngerti lah. Gue perhatiin menjelang 1 jam gini dia. Ini kurang 2 menit 1 jam. Oke lah ya. Nanti teman-teman TikTok biar lihat di YouTube ya. Kalau nunggu ini juga nggak. Biasanya gue pencet-pencet dia bisa live lagi, ngenol lagi dia tapi. Ya. Ngenol lagi anunya, tap-tapnya, mengulangi dari awal lagi gitu. Oke, nanti biar teman-teman TikTok nanti biar lihat di YouTube-nya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian pertama itu disebut tafwid, yaitu menyerahkan makna hakikinya secara penuh kepada Gusti Allah Agung tanpa mengubah lafalnya sedikit pun. Nggak diubah. Kalau tangan ya tangan, kalau mata ya mata, kalau wajah ya wajah,
kalau datang ya datang tanpa diubah sedikit pun dan mengembalikan maknanya kepada Gusti Allah Agung. Karena itu sudah di luar otoritas otak kita. Misalkan tangan Allah, terus gimana tangan Allah? Apa jarinya juga ada 5? Itu pun kalau berjari. Ya, kita kan nggak bisa begitu kan, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kalau tangannya seperti kita, jarinya 5, ya jadi tidak laisa kamitslihi. Gitu. Ya. Terima kasih ya Allah. Nggak tahu nih, live berakhir. TikTok. Oke, aku ulangi, tahfidz ya, metodologi tahfidz tentang antropomorfis, menyerahkan makna hakikinya secara penuh kepada Allah tanpa mengubah lafalnya sambil meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu metode yang pertama, ya. Sekarang metode yang kedua itu disebut dengan takwil. Ya. Tadi kalau disebut yang pertama tafwid, sekarang takwil. Sebentar ya teman ya, kasihan teman kita di TikTok nih. Ya apa ini kalau mau naik lagi ini. Tarik. Sebentar teman. Ini tarik pasal ke tempatnya lah. Tempatnya sing ngendi aku ya ora weruh. Apa ditarik ke sini? Tidak dapat. Ini teman-teman, gaptek gue ini. Tarik apa ke atas? Waduh. Nang di. Nyerah gue, biarin nanti. Biasanya bisa gue pijat-pijat gitu, dia bisa ngunggah lagi gitu. Oke, takwil sekarang ya. Ini sudah 1 jam ini. Nah, ini bisa lagi dia. Live dihentikan, live Anda dihentikan karena ketidakaktifan. Wis karepmu wis. Ya wis, oke. Ya. Terus perjalanan live. Sebentar teman-teman ya, gue mau live lagi. Wis. Sendiri pernah ngomong kok itu. Karena gimana? Aduh. jadi Sebentar teman. Kita live lagi nih di TikTok. Sehat untuk raga yang sudah tidak muda lagi. Wis, live lagi kita. Tapi ini 0 lagi nih, dia kembali ke 0 lagi gitu. Wis sak karepmu wis. Oke. Takwil ya, sekarang kita takwil teman-teman TikTok yang terputus ada sekitar 10 menitan, 15 menitan, nanti lihat di YouTube-nya lah ya. Takwil itu memalingkan makna harafiah, makna fisik kepada makna metaforis. Metafor, ada yang bilang metafor, ada yang bilang metaforis. Ya. Kepada makna metaforis yang lebih sesuai dengan keagungan Gusti Allah Agung. Seperti menafsirkan tangan misalnya, itu berarti apa yang paling dekat dengan tangan? Ya kekuasaan, artinya kekuasaan Allah.
Misalkan, oh jangan main-main sama dia, kenapa? Dia tangan kanannya presiden. Nah, gitu kira-kira. Jangan lu pahami dia itu terus presiden tangan kanannya. Enggak begitu. Artinya dia kepercayaan dalam kekuasaan presiden itu dia dipercaya. Orang kepercayaan presiden tentang kekuasaan, ya. Jadi, oh jangan macam-macam sama dia. Kenapa? Oh, dia tangan kanannya presiden. Nah, gitu loh ya. Begitu juga tentang tangan Allah itu jangan dipahami secara harafiah, tapi masuk ke dalam ranah metaforis. Disinilah kita perlu belajar sastra. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada yang mutasabihat, ada yang mukamat. Kalau yang mukamat itu biasanya lugu-lugu aja, kita nggak perlu tafsir, nggak perlu takwil, nggak perlu tetek bengek. Ya sudah, maksudnya itu karena dia harafiah. Itu yang mukamat. Tapi kalau ketemu yang mutasabihat, itu perlu keahlian tersendiri. Makanya itu ilmu sastra di sana diperlukan. Gitu loh. Ya. Teman-teman TikTok, sorry ya, seperti yang aku bilang di awal, ternyata dirungkat juga sama TikTok, alasannya tidak aktif. Gue nggak ngerti alasannya nggak aktif gimana gitu ya. Ya sudahlah, dia punya tangan. Dia punya kekuasaan maksudnya ya. Kita nunut sama TikTok. Nanti kalau kurang jelas ada yang sekitar 10 menit terhenti tadi, bisa lihat di YouTube ya. Oke, aku ulangi. Jadi takwil memalingkan makna harafiah, makna fisikly masuk ke dalam ranah metaforis. Ya. Jadi tidak dipahami secara harafiah. Tangan terus ya tangan seperti ini, wajah terus wajah seperti ini, mata terus mata seperti ini. Enggak bisa, karena Allah tuh laisa kamislihi sayun. Begitu juga kita akhirnya kembali ke awal ayat tadi ya, karena beberapa literasi saudara Yahudi aku baca dan saudara kekristenan juga ya. Tapi ini kan kitabnya saudara tua kita Yahudi. Ternyata sami mawon ya. Sami mawon itu artinya sama saja ya. Tidak ada perbedaan dalam topik-topik seperti ini. Artinya yang tertulis di Ulangan 9 ayat 10 tentang jari Allah, begitu juga di Keluaran 31:18 yang ditulis oleh jari Allah itu dipahami secara metaforis, yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah itu. Jarinya aja bisa untuk nulis. Ya. Itu Yohakim Hana yang bisa aku sampaikan, tapi kalau seandainya kurang puas silahkan cari referensi lain, tidak ada masalah. Ya. Teman-teman TikTok ya, tadi ada rungkat 15-10 menit, bisa dilihat di YouTube-nya ya, dan ini naik lagi kamu yang pintar-pintar kasih tahu aku lah gimana supaya nggak dirungkat gitu, karena aku juga merasa terganggu konsentrasinya ya. Jadi intinya gini teman-teman TikTok ya, singkat aja ya, itu bisa dipahami dengan dua metode ya tentang sesuatu yang bersifat physically. Kalau itu tentang Gusti Allah Agung, ada yang namanya tafwid. Yang pertama, artinya itu sebuah kepasrahan, kebatasan rasionalitas kita ketika masuk dalam kawasan 1/0. 1/0 itu berapa coba? Ayo sini, ada yang profesor sini. Jangan yang S1, S2. Yang profesor ada nggak ini? Khususnya yang eksak ya. Kalau zaman gue insinyur lah. Coba 1/0 berapa? Nggak ngerti toh. Nah itu karena rasionalitas kita sudah nggak nyampe. Nah, makanya kalau aku ngasih kajian sama santri-santri Isra di grup WA itu ya, pagi biasanya aku jelaskan ini kawasan 1/0. Nah, mereka sudah tahu.
Artinya ini kawasan transrasional. Jadi rasional kita ya sudah tunduk menerima apa adanya. Kita nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin bisa langsung masuk ke sana untuk tahu senyata-nyatanya, nggak bisa. Keterbatasan rasionalitas kita, ya. Itu disebut tafwid, ya. Terus yang metodologi kedua, takwil. Takwil itu intinya memahami hal-hal yang demikian itu yang sifatnya physically, tangan Allah, wajah Allah, mata Allah itu harus dipahami secara metaforis. Nah, di sana sastra yang bermain, ya. Jadi ada dua pendekatan, ada takwil, ada tafwid, gitu. Ya, nanti lebih lengkapnya bisa lihat di channel YouTube-nya. Nah, tentang yang sedang ditanyakan oleh Yohakim Hana itu, ya, yang sudah kita nukil tadi, ya, Ulangan 9:10, Keluaran 31:18 tentang jari Allah ternyata sama dengan perspektif Islam, itu tidak bisa dipahami secara harafiah, tetapi metafora. Itulah yang disebut tadi antropomorfis, ya, yang transenden itu ditarik ke dalam perspektif yang imanen supaya kita gampang memahaminya, gitu loh. Maka kalau sudah masuk dalam suasana itu, yang bermain adalah metaforis. Ada yang bilang metaforis, ada bilang metafor, terserah yang mana yang kalian suka, ya. Terima kasih teman-teman TikTok, meskipun sempat terputus tapi antusiasnya cukup tinggi, ya. Semoga kalian selalu mendapatkan rahman rahim dari Gusti Allah Agung, begitu juga yang di YouTube, ya, karena semangat belajarnya tinggi, ya. Ini tab-tabnya sudah 1000. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu Yohakim Hana, ya, sangat sederhana sekali. Jari Allah itu dipahami secara metaforis. Makanya aku bilang tadi, hal itu sebetulnya tidak terlalu pelik. Maka sekarang, ya, sudah 12 menit, ya, dari 1 jam, nggak apa-apa, aku tuntaskan sekalian. Tapi nanti kalian cari ayat-ayatnya, ya. Karena di sini ada kesalahan redaksional, ya. Kesalahan redaksional. Makanya Al-Quran itu kan di surat An-Nisa, ingatku itu, ya. Coba aku cari di surat An-Nisa. Begini, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi bajingan-bajingan yang selalu menolak Al-Quran itu sebetulnya gampang saja. Kamu cari, ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Kalau nggak ada, ya kamu taslim, gitu loh. Logikanya sederhana itu. Karena Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Di surat An-Nisa 82, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Gusti Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, sekarang cari, ada nggak pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan fakta alam di dalam Al-Quran? Cari, ya, maka dijamin nggak ada. Al-Quran sendiri menjamin nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya harusnya taslim. Taslim itu menerima, gitu loh. Tapi dasar tegar tengku, ya wis sak karepmu wis. Sederhana gitu kalau mau pakai rasio, ya. Tapi kalau otaknya otak goblok, ya kasih tahu juga nggak ngerti, ya. Nah, kita kembali, ya, tentang penulisan loh batu yang kedua, ya. Di loh batu yang kedua ini sebetulnya ada yang jauh lebih penting dari apa yang ditanyakan oleh Yohakim Hana, ya, tentang jari Allah tadi sudah aku jawab, ya. Karena di sini terjadi kesalahan redaksional. Gue nggak tahu kalau originalnya, ya, karena yang gue terima kan ini
Ini kan terjemahan ini. Gue kan sudah bilang terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya. Ini terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Kitab suci itu yang dalam original teksnya. Kalau Al-Quran kan nggak boleh begini, dia harus didampingi antara original teks dan terjemahan. Maka kalau terjadi kesalahan terjemahan bisa langsung di cross check ke original teksnya. Nah ini kita mau cross check, ini apa terjemahannya yang salah, apa memang salah, kok terjadi kesalahan redaksionalnya gimana. Korespondensinya nggak tepat gitu loh. Kan ada korespondensi, ada koherensi. Koherensi itu antara pernyataan dalam kitab dengan fakta alam. Itu harus cocok. Kalau nggak cocok berarti bermasalah Alkitabnya. Itu koherensi. Nanti korespondensi. Ayat-ayat di dalam Alkitab, aku bilang tadi Alkitab itu umum ya. Ya Torah itu disebut Alkitab bisa, Injil disebut Alkitab bisa, Al-Quran ya bisa. Sebetulnya begitu. Cuman karena sudah terjerat dalam pemahaman yang keliru, dikirain Alkitab itu cuman ini doang gitu. Enggak. Ya. Di sini terjadi kesalahan korespondensi. Antar ayat itu enggak sama. Itu sebetulnya Yohakim Hana yang harus kita cari gimana jawabnya gitu. Maka seperti aku bilang tadi, kita harus rujuk ke original teksnya. Kalau di terjemahannya itu bermasalah. Ya mudah-mudahan LAI denger nih. Sebenarnya kesalahan penterjemahan atau gimana? Ya. Kalau Al-Quran enggak, sudah dijamin tadi. Ya, kalau tidak datang dari sisi Allah, kalian akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, sekarang cari bukti, ada nggak pertentangan dalam Al-Quran? Baik pertentangan koherensi maupun pertentangan korespondensi. Cari. Jadi satu-satunya kitab yang menantang itu Al-Quran. Bagi mereka yang meragukan, gitu loh. Dan tantangannya sederhana loh. Ya. Dan kan bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Cari aja ayat mana bertentangan dengan ayat mana. Ayat mana bertentangan dengan fakta alam. Jadi ada koherensi, ada korespondensi, gitu. Ya. Nah di sini nih di penulisan loh batu yang kedua ya, yang gue bilang ya, kan di awal sudah gue kasih tahu ya, ada 2 kloter ya, loh batu pertama, loh batu kedua, gitu kan sudah jelas ya. Nah ini yang khususnya di loh batu yang kedua, kloter kedua, ya. Kalau di Keluaran 34 ayatnya yang ke-1 itu yang menulis Tuhan. Tuhan yang menulis. Kalian buka kitab kalian. Ya, Keluaran 34:1. Ini ya, aku bacakan ya. Tapi kamu baca kitabmu juga ya. Aku bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maksudnya mula-mula yang sudah dipecahkan itu ya. Maka aku, nah di sini aku itu Tuhan, YHWH ya. Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Jadi aku, ya. Aku akan menulis pada loh itu. Tuh. Ya. Ini di Keluaran, catat. Keluaran 34 ayatnya yang pertama. Yang menulis siapa? Tuhan. Ya. Nanti kita lihat masih ayat 34 ini, masih satu ayat ini. 34 ayatnya yang ke-27. Ya, 27 ya. Masih satu surat ini nomor 34 ya. Cuman beda, yang satunya di 341 sekarang 347. Ya, 3427, sorry. 3427. Kalau tadi yang awal 341 ya.
Kamu catat, nanti kamu bisa cek sendiri. 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah ku adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Siapa yang nulis? Musa. Kanjeng Nabi Musa disuruh nulis, maka kalimatnya dalam narasi tuliskanlah. Nah, mana yang benar nih? Kalau di 341 kan begini, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu. Aku itu Yod-Heh-Vav, Allah, Tuhan. Jadi yang menulis Tuhan. Di Keluaran 3:4-1. Duh, sampai keringgingan kakiku. Ya. Tapi berbeda di 34 yang 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah ku adakan perjanjian dengan engkau dengan Israel. Jadi fiilnya kalau di pondok pesantren itu namanya ini fiil apa ya? Fiil amr. Kalimat perintah dia. Kan diperintahkan oleh Yod-Heh-Vav ya, tuliskanlah segala firman. Ya. Gimana ini? Ini perlu kita diskusikan sama saudara tua kita Yahudi atau sama saudara Kristen kita ya. Gimana cara mempertemukan? Apakah ini salah terjemahan? Yang seperti aku bilang tadi, kita harus dapatkan original teksnya. Jangan-jangan salah terjemahan. Artinya LAI teledor. Dan ini sudah menyebar kemana-mana. Berapa tahun orang kebelangsa karena terjemahan yang salah. Maka dari itu, aduh kakiku geringgingan kata orang Jawa. Ya. Sebentar. Duduk 1 jam 22 menit keringgingan. Ya, di situ tertulis fiil amr, kata kerja perintah. Musa disuruh nulis, tuliskanlah. Nah, jadi nggak bisa nih dua-duanya benar. Mesti salah satu benar, satu salah. Atau dua-duanya salah juga bisa. Kalau dua-duanya benar nggak bisa. Ya. Terus sekarang ini agak panjang sih ya, ulangan 10 dari 1 sampai 5. Ya. Agak panjang, jadi nggak usah lah ya, karena waktunya juga sudah mepet ya, sudah 1,5 jam ya, kurang 8 menit. Kamu catat aja ulangan 10 ya, ulangan atau gimana? Panjang ini ayatnya. Ulangan 10. Ulangan 10 ayatnya 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ya. Nah ini riwayat tentang loh batu yang baru, itu anunya perikopnya ya. Sudah ketemu? Ya, perikopnya riwayat tentang loh batu yang baru. Seperti aku bilang tadi, yang kita permasalahkan ini loh batu yang baru ya, bukan yang pertama. Siapa yang menuliskannya? Oke. Ayat 1 sampai 5 ya. 5. Oke. Ini panjang ini ya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Nah, kan? Musa disuruh Allah, pahatlah, gitu loh. Ya. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Tabut itu sudah aku jelaskan tadi di awal ya, peti. Ya, untuk nyimpennya itu, ya. Mana tadi? Buatlah sebuah tabut dari kayu, maka aku akan, nah ini terus
di nomor 2-nya ini gini lagi dia. Maka aku akan menuliskan pada loh itu atau mungkin begini, pahatlah itu ada batu utuh terus disuruh pahat jadi loh, jadi lembaran, baru nanti Allah yang tuliskan. Ya, mungkin begitu ya. Tapi kalaupun begitu tetap aja bertentangan. Karena kalau di Keluaran 341 tadi ya sama dengan ini Tuhan yang tulis, tapi di Keluaran 3427 Musa yang tulis. Ya. Oke. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu, disimpan maksudnya dalam peti kayu. Ya. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga ya, dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Berarti benar yang gue bilang tadi. Musa disuruh mahat. Berarti kan belum ada tulisan. Ya, dibawa ke atas gunung nanti ditulis sama Allah. Ya. Dan pada loh itu ia menuliskan sama. Ini ianya ke Allah ya, i besar ya. Ia menuliskan sama. Dengan tulisan-tulisan yang mula-mula. Artinya Ten Commandment-nya sama, nggak ada yang berubah gitu ya. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Ya. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Jadi sudah ditulis, dibalik gitu. Dikembalikan ke Musa. Turun nanti sama Musa gitu ya. Lalu aku turun, kan ini ya kan. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Siapa yang nulis? Tuhan. YHWH. Tapi di Keluaran 3427 siapa yang nulis? Musa. Di Keluaran 341 siapa yang nulis? Tuhan. Jadi sebenarnya yang nulis Tuhan apa Musa sih? Nah, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Ya. Oke, ya biarlah itu diselesaikan saudara Kristen kita ya atau saudara Yahudi kita itu benarnya gimana gitu ya. Ya kita maklumi aja ya. Kan bisa jadi sebetulnya bukan kitab sucinya yang salah, tapi terjemahannya yang salah. Kan gue sudah bilang terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya. Jadi ini bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci, gitu loh. Ini salah ya nggak apa-apa orang terjemahan kok. Tapi kan untuk mengatakan salah atau benar harus lihat originalnya. Nah, aku terus terang dalam bahasa Ibrani ya kurang begitu paham atau tidak paham sama sekali lah, sangat sedikit gitu ya. Ini kalau ada yang pakar Ibrani bisa kita share ya, gimana sebetulnya. Apakah LAI yang salah? Ya semoga video ini ditonton oleh LAI ya. Oh ternyata salah terjemahan gitu. Ya enggak apa-apa orang yang salah terjemahannya kok ya. Oke. Karena nggak bisa dirukunkan ya. Ada yang aku lupa tadi yang disebut dengan teofani ya. Kalau teofani itu penampakan. Ya, karena nanti peristiwa Musa itu baik di Al-Qur'an maupun di Torah itu ada juga hal-hal yang teofani. Itu penampakan. Artinya ya bukan Allah yang benar-benar Allah seperti itu. Nanti kalau ada api ya itu Allah tuh berarti api, ya enggak begitu. Kan ada bahasa sastra yang bagus di Perjanjian Lama itu adalah gunung batu. Itu bahasa sastra, jangan terus Allah itu dari gunung dan gunung itu batu, enggak begitu. Ya. Oke. Jadi ada satu lagi yang teofani. Teofani itu penampakan. Ya, penampakan. Jadi kalau bicara teo itu kan teos, ya. Teos itu ya kita, ya. Penampakannya mendekati kemanusiaan gitu ya. Jadi didekatkan gitu ya. Artinya juga ya sama, nggak bisa dipahami secara harafiah gitu. Oke.
Untuk saudaraku semuanya ya, aku kira sudah cukup ya. Apa ada lagi? Biasanya terlupa, tak cek dulu. Ada yang belum tersampaikan. Ya. Tadi yang tentang apoteosis dan deifikasi, ya, jangan keliru ya dengan antropomorfis, itu sudah aku jelaskan. Jari itu etzboat ya, etzboat itu jari tangan, bahasa Israelnya, Yahudinya, bahasa Ibraninya etzboat, jari tangan ya. Itu sebetulnya di Mazmur juga ada, di Mazmur 8 ayat yang keempat. Jadi langit-langit itu buatan jarimu gitu. Nah, itu kan bahasa sastra itu. Langit-langit itu buatan jarimu. Jadi langit itu buatan jarinya Allah. Jangan dipahami jarinya Allah 5 bukan bikin langit ya, enggak begitu ya. Itu Mazmur 8:4. Itu juga metafor ya. Teopani sudah ya. Jadi itu menarik ya, penampakan sosok ilahi dalam bentuk yang dapat diterima oleh panca indera, tetapi bukan berarti itu Allah yang beneran. Jadi teos itu ya teo itu ya, teopani ya, penampakan ya. Aku kira sudah cukup ya. Apa ada lagi? Coba tak lihat, takutnya kelupaan. Tentang antropomorfos, aku ulangi lagi, antros ya, antros dan itu dua kata ya, morfe dan antros, antropos itu manusia. Makanya kan aku mengkritik terjemahan Yohanes 1:14 ingatku ya, karena itu originalnya itu Yunani itu kan begini. Hosak egen itu, bukan antropos egen itu, nggak begitu. Kok terjemahannya tiba-tiba firman itu ya jadi manusia? Karena kalau manusia dia pakai antropos, itu pakai sak ya, jadi logos sak egen itu kan begitu original teksnya. Kenapa kok langsung diterjemahkan firman menjadi manusia? Egen itu menjadi. Kalau firman itu menjadi manusia, dia enggak logos sak egen itu, enggak begitu. Dia logos antropos hegen itu. Nah, begitu. Ini ya masalah kembali ke terjemahan yang bisa bikin kacau. Makanya kalau aku berikan kajian-kajian kepada santri Isra itu supaya kita itu tidak dibodoh-bodohi oleh si penerjemah ya, kita belajar original teksnya. Ya. Kalau nggak tahu original ya dibodoh-bodohi seperti itu. Kalau aku nggak mau Tuhan menjadi firman menjadi manusia, orang itu pakai sak toh. Sak itu daging. Kalau manusia itu antropos, ya makanya antropomorfis ya. Jadi antropomorfis itu dalam bentuk manusia gitu loh. Maka dia harus dimetaforakan gitu ya. Oke. Sudah lewat 3 menit, 1,5 jam ya. 1 jam 33 menit aku kira itu ya, dan semoga ada pengetahuan yang bisa kita ambil bersama ya tentang terjadinya tabrakan antar ayat tadi ya, biarlah itu diselesaikan oleh saudara kita Yahudi atau Kristen ya. Aku juga tidak serta-merta menyalahkan karena kita tidak pegang kitab sucinya, yang kita pegang terjemahannya. Kalau terjemahannya ya otomatis salah itu terjemahannya ya, karena nggak bisa dirukunkan siapa yang menulis ya, Tuhan atau Musa gitu. Itu nggak bisa dirukunkan ya. Oke, kita maklumi saja ya. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka
tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun untuk saudaraku yang ada di YouTube dan ada di TikTok telah membersamai aku untuk kita ngaji bareng di channel ini. Aku ulangi, di TikTok seperti biasa terjadi kendala sekitar 15-10 menit, nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Untuk yang live bisa, karena live ini kan segera terunggah, tapi untuk yang record ya mungkin besok atau lusa baru terunggah, dan itu 1,5 jam, maka aku anggap itu untuk 3 hari unggahan, karena kan per hari itu biasanya kalau ada gerah itu kan dia terus dibagi 3 seri, jadinya setengah jam supaya kalian bisa mempelajarinya dalam waktu yang relatif lebih simpel lah ya, karena kalau langsung 1,5 jam gitu kan, sementara kalian kan punya tugas-tugas lain juga gitu ya. Cuman karena ini tidak bisa aku mengedit, maka besok itu aku unggah langsung, dan itu untuk 3 hari. Artinya apa? Hari pertama kamu tonton karena sibuk ya setengah jam, hari kedua setengah jam, hari ketiga setengah jam gitu maksudnya ya. Oke, untuk semuanya akhirul kalam. Untuk saudaraku semuanya matur numbanu yang di TikTok dan di YouTube ya, akhirul kalam dari aku, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.